masyarakat pertama di RW 25 Kelurahan Mojosongo. Kami dari kelompok 15 KKN Poltekkes Surakarta. Baik, sebelumnya izin mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Rahmawati dari jurusan keperawatan. Salam kenal Bapak Ibu, mohon bimbingan dan arahannya. Selanjutnya saya Alfiatur Rofiah dari jurusan keperawatan. Selanjutnya ada Aulia Rahmat Tirta Sangaji dari jurusan kebidanan. Selanjutnya ada Febrianti Putri Mustika Wardeni dari jurusan fisioterapi. Kemudian ada Sabita Putri Zubaidah dari jurusan fisioterapi. Kemudian ada Farah Dila Ade Khairun Nisa dari jurusan terapi wicara. Selanjutnya ada Novalinda Rahma Alfani dari jurusan terapi okupasi. Selanjutnya ada Nurfadilah Nugraini dari jurusan terapi okupasi. Selanjutnya ada Ahmad Arlia Fatoni dari jurusan ortotik prostetik. Selanjutnya ada Yildirai Dava Alfata dari jurusan ortotik prostetik. Selanjutnya ada Feby Julianti dari jurusan terapi wicara. Selanjutnya ada Gazi Maulana Khairi dari jurusan terapi wicara. Selanjutnya ada Gita Melinda Hapsari dari jurusan terapi wicara. Selanjutnya ada Atika Rohim dari jurusan akupuntur. Selanjutnya ada Dela Puspita Sari dari jurusan jamu. Selanjutnya ada Isna Rahmadani dari jurusan farmasi. Dan yang terakhir ada Everda Setia Eliza dari jurusan farmasi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan KKN kami di sini bertujuan untuk mampu membangun dan mengembangkan potensi serta mampu menyelesaikan masalah kesehatan di RW 25 Kelurahan Mojosongo. Untuk program kerja KKN kami, yang pertama ada Musyawarah Masyarakat 1 yang bertujuan untuk memperkenalkan diri pada masyarakat dan mengenal masyarakat serta dapat gambaran mengenai masalah kesehatan yang ada di RW 25 ini. Kemudian ada kegiatan kedua yaitu Musyawarah Masyarakat kedua yang bertujuan untuk menyampaikan hasil FGD, menyusun daftar masalah, menyusun prioritas masalah, dan menyusun POA bersama masyarakat. Untuk waktu pelaksanaannya mungkin di minggu kedua, nanti waktunya menyusul kami diskusikan terlebih dahulu bersama teman-teman dan mungkin bersama Ibu Kader. Dan untuk kegiatan selanjutnya ada implementasi kegiatan di RW yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat, masyarakat semakin sehat, dan terlaksananya asuhan keluarga binaan. Untuk kegiatan selanjutnya ada Musyawarah Masyarakat ketiga yang bertujuan untuk tersampaikannya laporan hasil kegiatan di kegiatan KKN di masing-masing RW dan mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan program. Selanjutnya untuk permasalahan kesehatan di wilayah Puskesmas Sibela. Yang pertama ada TBC, yang kedua hipertensi, yang ketiga upaya berhenti merokok belum terlaksana secara optimal, yang keempat masih terdapat keluarga yang merokok di rumah, yang kelima preventasi ibu hamil karena HIV kronis, yang keenam stunting, dan yang ketujuh kematian. Nah, dari 7 permasalahan kesehatan tadi itu adalah daftar dari Puskesmas Sibela, Bapak-bapak Ibu sekalian. Kemudian selain itu, selain penyakit ketujuh tadi, mungkin ada permasalahan penyakit yang ada di RW 25 ini.
Ada mboten nggih selain masalah dari IMW 25. Oh, gudeg. Tadi ada TBC, hipertensi, Kemudian ada upaya berhenti merokok, kemudian ada referensi ibu hamil kronis, ada stunting dan kematian. mungkin ada diabetes atau kolesterol mboten nggih Bu? Boten. Enten nggih. Boten. Napa enten lagi Bu? Tergantung tanggale. Asma bener nggih. Baik, mungkin dari pernyataan bapak-bapak ibu-ibu sekalian akan kami tampung terlebih dahulu dan akan kami diskusikan kembali untuk tindakan. Selanjutnya, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab mengenai permasalahan penyakit. Untuk yang pertama yaitu, apakah terdapat warga yang memiliki kecacatan fisik? Mohon maaf, apakah ada yang kesulitan berjalan dan menggunakan kursi roda? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu. Yang stroke ya kangen. Stroke. Oh, gini enten nggih. Ada Mbak. Kemudian selanjutnya, apakah terdapat warga yang memiliki gangguan kesehatan mental atau gangguan berbicara dan bahasa mungkin? Ada Pak. Nggih. Nggih kami konfirmasi ada 2 nggih. Ada FR itu. Gangguan berbicara. Gangguan berbicara Pak Turet. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu yang kedua, apakah tindakan yang dilakukan pada saat warga mengalami gangguan kesehatan atau mungkin biasanya apa yang pertama kali dilakukan dan apakah langsung dibawa ke puskesmas, diberi obat sendiri di rumah dan mungkin menggunakan obat tradisional? Ibu-ibu, Kalau sakit biasanya diobatin di rumah dulu atau langsung ke puskesmas gitu. atau mungkin ada yang menggunakan pengobatan tradisional seperti pijat, colokan? Ada. Banyak gitu nggih. Ada nggak? Kemudian yang ketiga, apa jenis makanan yang sering dikonsumsi warga? Nasi Bu. Mungkin ibu-ibu ini kalau di rumah masak atau beli jadi kadang masak kadang beli nggih. Untuk lauknya biasanya nopo ibu-ibu? Punya tanggalnya. Setiap hari tahunya kuwi. Nonton tanggalnya Pak ya. Ini sehat. Tergantung tanggalnya. Bapak-bapak ibu-ibu di sini ada yang sering makan mie instan mungkin atau makan makanan Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka jajan. Enten buatan. Enten lah nih Pak. Biasanya saya suka makan ibu-ibu biasanya. Ya demi. Selanjutnya bapak-bapak ibu-ibu, apakah ada kegiatan olahraga rutin bagi warga? Satu minggu sekali nggih Bu. Olahragane napa? Senam. Besok pagi Jalan. Besok pagi. Nggih. Datang ke Nggih siap. RT 3. Kemudian, apakah warga telah melakukan cek kesehatan gratis? Sampun sebagian nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Untuk yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, apakah warga telah mengetahui tentang pemanfaatan obat? Belum. Di sini mungkin bapak
Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah tahu apa itu toga? Tahu nanam sih. Toga Pak. Oh iya. Jadi toga itu adalah tanaman obat keluarga ibu-ibu, bapak-bapak. Contohnya itu temulawak, jahe, kunyit, kemiran dan lain-lain. Mungkin di sini ibu-ibu, bapak-bapak ada yang di rumah sudah menanam tanaman toga? Belum. Ada yang sudah menanam di Lemah doncang. Selain apa Bu? ya, selain serai apa? Jahe, apa kunyit. Lombok. Kami mana toga. Karena kita menu perangsang makanan. Ini lombok. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dari 7 permasalahan kesehatan yang telah kita identifikasi bersama tadi, ini saatnya kita menentukan 3 masalah utama atau masalah prioritas yang akan kita tangani terlebih dahulu. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, 3 masalah kesehatan apa saja yang akan kita atasi dalam 3 minggu ke depan? Dari 7 ini kita akan menentukan 3 masalah prioritas bapak-bapak ibu-ibu. Atau bisa juga yang ada di RW 25 saja yang kita atasi 3 prioritasnya. Untuk yang pertama, ibu-ibu mau yang nomor 7 atau diabetes. Hipertensi yang pertama. Untuk yang kedua, diabetes Untuk yang ketiga, Hipertensi. gula ibu. Kolesterol Izin konfirmasi untuk yang pertama itu ada hipertensi, kemudian yang kedua TBC napa enten di RW 25 enten. Merokok itu Mbak. Merokok ya. Nomor 4 itu merayakan rokok itu. Itu benar-benar merokok. Baik, saya konfirmasi ibu-ibu untuk permasalahan atau 3 masalah prioritas yang akan kita selesaikan untuk 3 minggu depan, yaitu hipertensi, TBC dan diabetes atau gula. Rasanya apa ini malah begini aja. Tapi kolesterol Itu malah kamu makan soalnya lansia itu pegel itu biasa. Baik bapak-bapak ibu-ibu, dari pemaparan materi dan diskusi tanya jawab Diskusi dan tanya jawab kami, apakah ada saran dan masukan? Pak Dokter. Sehat. Nah itu Baik, mungkin saya cukupkan untuk materi dan diskusi tanya jawab kali ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Sadaya. Di sini masalahnya terkadang apa? Rokok. Dikit, Pak. Nah ini kok sedaya Pak? Sedaya dibuatan gada atau? Iya Bu, sami mawon. Efisiensi terus ya Pak Prabowo. Di sini terbanyak nopo Bapak Ibu? Rokok. Merokok. Nggih, merokok 1. Kedua, nopo? rokok mati. Hipertensi. Kenapa hampir setiap rumah ada yang menderita hipertensi? Ada. Masya Allah. Gelilu banyak. Biasanya saya dikonsumsi nopo enten griya. Nek masa mboten disukani garam nggih mboten enak kok nggih Bu. Nggih, betul. Yang kedua hipertensi, yang pertama merokok, yang kedua hipertensi, yang ketiga nopo? Biasanya saya enten kalangan desa iki. Kolesterol. Kata Asam urat.
Asam urat. Oh, oke. Berarti gula darah rumiyin baru kolesterol. Kolesterolnya nggak tanggal 6 tok. Ya, mesti makan goreng-gorengan ya, Pak. Daging ngoten niku mesti Hipertensi tanggal tua. Tanggal tua ini penting murah kolesterol. Ibu-ibu senengnya remennya makan apa? Gorengan, lagi niku. Mboten kolesterol saking pundi nek konsumsine pun gorengan. Enak Ibu. Enak mboten enten gorengane nggih mboten remen kok. Sami mawon. Oke, dari beberapa masalah tadi kita ambil 3 nih Ibu-ibu. Yang pertama merokok. Bapak-bapak setuju? Mesti enten mriki sedaya merokok napa mboten? Mboten. Aduh, hebat Ibu-ibu. Bapak merokok. Nah, sekarang berusaha mengurangi. Goni koncone. Mengurangi. Sami mawon nek niku. Saya kira niku mengurangi darinya 1 bungkus itu 2 hari menjadi 3 hari 4 hari. Ternyata mengurangi punya teman. Jatuh tanggalnya. Kalau merokok di rumah itu Oke, tidak ada. dari 3 permasalahan tadi, yang pertama merokok, yang kedua hipertensi, yang ketiga DM. Kita ambil niku nggih, sepakat? Dari 3 niku yang mau diselesaikan dulu yang mana? Hipertensi dulu, merokok, nopo Hipertensi. DM nih. Merokok. Yang setuju merokok angkat tangan. Kita hitung ya. Yang setuju merokok. Yang setuju merokok kita selesaikan menjadi masalah utama dalam malam ini, angkat tangan. Ya Putri. Saya hitung ya, saya hitung. 1. Yang setuju ibu bapak-bapak boleh setuju. Maksudnya ibu-ibu suruh merokok. Oh, lah makanya ibu-ibu disuruh merokok, panjenengan pengeluarannya tambah. Ya saya jangan merokok. Oh, nggih gantian ibu-ibu nggih. Kula hitung ibu-ibu, monggo yang setuju merokok menjadi poin utama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang, oke? Ditulis Mbak, sampun? Oke. Yang kedua hipertensi. Mengidap hipertensi. Hampir setiap rumah mengidap hipertensi. Siapa yang setuju hipertensi kita atasi pertama? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Yang terakhir DM. Nggih. Enten mriki kata Ibu sik DM. Yang gula darahnya banyak, yang tinggi. Kata. Ada. Tapi ngapunten dereng sampai ada luka. Dereng. Cuma baru kadar gula darahnya tinggi. Yang setuju DM dijadikan prioritas utama, tunjuk jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 3 masalah tadi, terbanyak saya kira hipertensi. Jadi kita ambil kesimpulan, semua setuju untuk masalah pertama ya kita atasi nanti selama kami KKN di sini. Yang pertama hipertensi. Setuju? Oke, setuju. Untuk yang kedua, tadi poinnya sama, 10-10. Untuk merokok dan juga diabetes. Lah fisioterapi ora ketok iki. Asam urat. Kelinu. Makanya kan hipertensi dia ada fisioterapi ya, Pak? Oh iya. Nanti dipijitin ya? Dipijit. Tak pijitin HP tak pijit. Akhir ora ana bojone muda akale.
Kira wedi. Mungkin hasil jadi mahasiswa lah podo kaget wedi sedoyo. Oke. Untuk yang masalah kedua, merokok dan juga diabetes. Tadi poinnya sama-sama 10. Ini kita mau ambil merokok dulu, Iya. diabetes dulu. Iya. Iya. Merokok dulu. Merokok. Iya. Ya. Nopo di setiap rumah bapak-bapaknya ngerokok, ibu-ibu. Banyak. Banyak. Ini Bu, Luar rumah. dampak merokok ini kan dampak gula darah itu. Oh, Parah yang mana? berarti didampingi, Pak. Lah sakniki merokok kali DM nggih, kali gula nggih. Nggih. Lah nek diitung sami-sami membahayakan. Nggih. Lah nek merokok nggih, jenengan sik ngerokok. Ibuke mboten ngerokok kena asape nggih bahaya. Ayo, Pak. Nggih, nggih saged kenapa? Nek bahas masalah rokok nggih mboten angel. Angel saestu nggih. Malah betale ane rokok. Nggih, kita ambil masalah kedua merokok nggih. Kita selesaikan untuk masalah kedua merokok. Yang masalah ketiga diabetes mellitus. Oke? Untuk yang masalah ketiga diabetes mellitus. Jadi nanti kegiatan kami selama 3 minggu mulai hari ini sampai nanti tanggal 11 Juli kita akan menangani terkait masalah warga di desa RW 25 khususnya ibu-ibu, bapak-bapak sedoyo. Yang pertama hipertensi, okay? Yang kedua merokok, yang ketiga diabetes mellitus. Okay? Setuju guys sedoyo? Baik, dari ibu-ibu, bapak-bapak ada masukan maupun saran maupun badan? Mboten. Atau ada yang ingin disampaikan? Nanti sampai nanti. Monggo bapak. Jadi bapaknya itu rokok. Kadose sing ajeng disampaikan ibu-ibu niki. Monggo Pak, perkenalkan nama RT-ne RT pinten. Tak ngurus ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Heru Yulianto dari RT 03. Memberikan masukan aja. Menurut perhitungan saya itu merokok sama TBC itu berat TBC. Kalau saya kok pilih prioritasnya TBC. Karena apa? Seseorang kena TBC nggak mungkin dia ngaku. Oh. Karena kita sembunyi. Ini yang harus Anda gali dari dalam. Pertama itu. Yang kedua tadi di sana kan ada 7 prioritas. Di atas itu bunyinya apa tadi coba? Bunyinya apa tadi? Tidak memonitor chat. Nah itu ada bantu supaya memonitor chat. Itulah. Saya sudah disebutkan tadi 7 saja. Jumlahnya 7. Tadi saya kira yang ke-7 nggak boleh. Ke-7 itu apa? Kematian. Makanya kalau saya lebih ngambil yang penemuan angka kasus TBC belum mencapai target itu kita kejar targetnya daripada merokok. Merokok itu tadi katanya Pak Mandra masih bisa jalan-jalan katanya. Masukkan aja, betul. Terima kasih Bapak atas masukannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada lagi nopo mboten masukannya baru nanti kita selesaikan, kita bahas bareng-bareng. Ada nopo mboten selain dari Bapak tadi menyampaikan bahwa TBC itu perlu kita tangani terlebih dahulu karena nopo banyak orang yang terkena TBC tapi tidak mau mengaku terkena TBC, malu pertama, takut dikucilkan, ya. Tidak tahu gejala-gejala. Ya betul, tidak tahu gejala awal terkena TBC-nya bagaimana. Ada yang ingin menyampaikan masukan atau ingin menyampaikan pendapatnya? Mungkin ya kalau TBC itu kita melihatnya itu dari darah. Nih, nah setiap warga
itu kalau cek dahak itu memang tidak kerso. Yang kedua, kalau perokok tidak mesti TBC. Bapak-bapak, cocok. Nah, monggo untuk kalau di nomor 1 kan TBC, monggo ini nanti yang cek dahak itu di penjenengan monggo. Di ibaratnya untuk semua warga mau untuk melakukan cek ngoten nggih Ibu. Lah monggo mengupayakan. kalau di nomor 1 kan TBC itu saya kira untuk cek dahak ini Mbak, kalau dari warga ini cek dahak banyak yang belum. Boten purun, boten nangkep. Ya, belum monggo. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk masukannya ya. Kita tampung dulu. Ada lagi masukan dari bapak-bapak ibu-ibu? Bapak. Terima kasih. Saya dari RT 3. Mestinya kalau sudah disepakati tadi bersama, 1 hipertensi, 2 rokok, 3 diabetes. Kalau itu selesaikan dulu. Nanti kalau ini usulan semua berkembang, tidak akan selesai. Kalau diselesaikan dulu, jadi fokus yang 3 jalan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak untuk masukan yang terakhir ya Bapak. Ya Bapak Ibu, tadi ada masukan TBC dan juga tadi ada masukan dari ibunya. Kalau kita mau mengangkat kasus TBC, upayakan untuk warga masyarakat cek dahak. Terus dari bapaknya tadi masukan untuk fokus ke 3 masalah yang sudah kita ambil: hipertensi, merokok, dan juga diabetes mellitus. Dari Bapak Ibu, keberatan maupun boten seandainya kita ambil yang tidak 3 kesepakatan 3 tadi. Keberatan apa boten? Boten nggih. Berarti kita ambil yang 3 awal tadi nggih. Kita selesaikan dulu yang hipertensi, merokok, dan juga diabetes mellitus. Setuju? Kita atasi dulu yang masalah awal, hipertensi. Hipertensi bisa menyebabkan stroke, menyebabkan kematian, bisa hipertensi. Merokok itu juga bisa menyebabkan stroke, menyebabkan hipertensi, bisa terus juga diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu juga bisa menyebabkan kematian. Jadi semua 3 masalah tadi itu berbahaya. Boten menyepelekan TBC, boten mengesampingkan TBC, tapi kita selesaikan 3 tadi yang sudah kita sepakati di awal, nggih. Mohon maaf Bapak, untuk TBC kita selesaikan nanti setelah kita menyelesaikan yang 3 tadi, nggih. Sing nandhangi jenengan ngomong. Lah kan iki musyawarah, takutnya nanti kalau mboten disepakati kita mengambil keputusan piyambak, takutnya malah mboten konfirmasi. Maksudnya gini loh, itu ada ibu dari puskesmas. Kita juga mesti membaca itu kan. Kalau kita tidak sentuh itu, targetnya sampai kiamat nggak akan pernah. Wah, kiamat malah. Dari Ibu Intan, bagaimana Ibu untuk masukannya? Terima kasih Pak. Sini tadi Pak. Oke, sip Pak. Saya juga setuju dengan Pak Heru. Jadi seperti ini. Benar adik-adik itu melakukan program kerja di sini, dan benar juga adik-adik itu menentukan 3 prioritas utama. Tetapi permasalahan merokok itu kan kompleks ya Pak ya. Jadi permasalahan itu tidak bisa dilakukan dalam sekali waktu. Memang kita aja dari puskesmas kewalahan, apalagi KKN yang cuma 3 minggu. Pertama itu. Yang kedua, nggak apa-apa ngambil 3 prioritas program itu yang diambil merokok. Tetapi kan nanti saat dengan pelaksanaan intervensi yang akan dilakukan tidak hanya monoton mengenai penyuluhan bahaya merokok. Ibarat kata bahaya merokok itu wadah rokok men penwenten ya Pak ya. Nah, kalian bisa mengembangkan di situ. Karena apa? Orang yang merokok pasti resiko pertama adalah dia punya penyakit di saluran pernafasan. Yang kedua, di situ bisa kalian kembangkan mengenai screening TBC itu sendiri. Kita di Posyandu aja setiap bulan kita melakukan screening TBC.
Jadi nanti adik-adik walaupun TBC tidak dimasukkan prioritas utama, tetapi kalian harus ada intervensi yang kalian lakukan saat ada di program kerja merokok itu. Mungkin bisa yang ada keluhan kalian screening dulu. Habis kalian screening yang memang berpotensi untuk memerlukan cek dahak, bisa kalian edukasi untuk cek dahak. Karena bagi kami yang di puskesmas, kalau kita penyuluhan ataupun kita ibarat kata kita ada di suatu pertemuan, kita mengadakan cek dahak, pasti warga itu memang sedikit kurang terbuka nih Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa dilakukan dari hasil screening adik-adik, pengkajian di wilayah bisa dilakukan door to door, tidak semuanya, tapi yang beresiko memang ke arah gejala TBC. Selain itu juga nanti untuk penyuluhan bisa dilakukan penyuluhan mengenai TBC itu sendiri untuk warga yang memang belum mengetahui apa gejala-gejalanya. Seperti itu. Mungkin sekian yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita atas masukannya, sangat membantu